langsung kita terhubung sama Mas Ardiansyah, reporter Detik Sulsel. Selamat pagi Mas Ardiansyah. Ya, pagi Mas Aryo dan Mbak Dapi. Ketemu Selamat lagi. pagi para detikers. Selamat pagi, baru beberapa hari yang lalu ketemu, sekarang ketemu lagi. Tapi kali ini membawa kabar yang lumayan unik ya. Yaitu Mas, hadirnya. jadi kok bisa Spider-Man tiba-tiba ada gitu ya di kali membersihkan kanal gitu? Ya baik Kak Aryo dan Mbak Dapi ini kemarin ada selain membela kebenaran tadi ya, Spider-Man ini ternyata merupakan aktivis lingkungan di Kota Parepare yang mana concern untuk memerangi sampah laut, dan kemarin itu dia ikut membantu membersihkan kanal laut di Pasar Lakesi Parepare Sulawesi Selatan. Dan yang menarik, selain dia membersihkan sampah itu, di sela-selain itu dia dikerumuni oleh anak-anak karena tertarik dengan kostumnya. Dia menjadi rebutan untuk berfoto bersama para anak-anak yang berada di sekitar Pasar Lakesi. Oke. Jadi sebenarnya bisa jadi menginspirasi juga bagi masyarakat sekitar untuk ikut membantu membersihkan kali ya. Itu dia. Nah, Spider-Man yang kita tahu kan selama ini ada siapa namanya, Tom Holland ya. Kita tahu lagi ada Andrew Garfield. Nah, ini mungkin dari universe lagi yang lain ya, universe di Parepare sana. Dia adalah Bapak mana nih? Bapak Rudi Hartono. Ya, kita mau ketemu, kita juga penasaran nih seperti apa satu Spider-Man lagi dari universe yang berbeda ini. Bolehkah coba kita bertemu dengan Pak Rudi? Iya, sepertinya Pak Rudi sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi Pak Rudi. Buset, Pak Rudi. Bentar dulu Pak Rudi, suaranya belum keluar Pak Rudi, mohon izin. Coba-coba, apakah Spider-Man nggak bisa ngomong apa gimana? Coba bentar, kita cek dulu. Udah di mute, udah di unmute mungkin Pak Rudi. Udah ya? Oke. Selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi Kakak Dava. Selamat pagi Mas Ayo. Keren amat. Oh my God. Jadi memang sampai dengan saat ini orang-orang nggak akan tahu dong mukanya Pak Rudi yang mana. Harus dirahasiain itu. Gak boleh ada yang lihat mukanya. Oh, kita nggak boleh tahu ya. Oke. Pak Rudi sebentar, ini kan yang kita tahu Pak Rudi ini luar biasa sekali, mulia hatinya gitu ya, mau membantu masyarakat. Ibaratnya kalau saya ngebersihin depan rumah aja udah males, ini ngebersihin satu kanal yang memang kepentingannya buat orang banyak sekali gitu. Pertama ini kalau boleh tahu, apa sih yang bikin Bapak tergerak untuk melakukan ini gitu Pak? Sebenarnya sih ini berawal dari keprihatinan aja sih. Mulai dari sekitar rumah aja dulu, yang lihat sampahnya segala macam yang berserakan, dan ternyata memang setelah kita lihat ini kepedulian masyarakat pada sampah sangat minim loh. Bahkan membersihkan halaman got depan rumah aja itu mereka sepertinya merasa bahwasanya gue kan bayar ngapain gue bersih. Nah ini yang sebenarnya yang bikin beberapa warga itu jadi enggan untuk membersihkan depan rumah sendiri karena merasa bahwa udah ada petugasnya, padahal sebenarnya lingkungan rumah kita sendiri ya kita juga yang bersihin, masa dibebankan ke orang lain gitu. Nah makanya ini akhirnya kita berusaha mengkampanyekan kebersihan lingkungan itu mulai dari rumah sendiri dulu, ngajak orang-orang, ayolah kalau musim hujan nih bahaya nih, banjir nih, sampahnya numpuk. Tapi ya seperti itu, ada yang tergerak, ada yang tidak juga. Oke, Pak Rudi, aku bisa bilang kalau membersihkan beberes, bersih-bersih itu merupakan skill menurut aku pribadi. Karena aku ternyata tidak dibekali dengan kemampuan itu dari kecil. Jadi pas udah gede kayak gini tuh ketika disuruh beres-beres, aku tuh males yang setengah mati. Aku tuh bahkan gak mau gerak untuk beres-beres. Gue mendingan disuruh olahraga, keringetan dibanding harus beres-beres rumah. Jadi gue menemukan bahwa beres-beres atau bersih-bersih itu adalah sebuah skill. Kalau dari Pak Rudi sendiri, apakah Pak Rudi punya basic untuk bersih-bersih atau beres-beres Pak Rudi? Sebenarnya untuk beres-beres sendiri itu dari awal lah sebenarnya, dari sejak dini. Nah makanya itulah tergerak kita pakai ini juga ya, Spider-Man itu. Karena tokoh ini banyak dipuja-puji oleh mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa. Siapa sih yang nggak kenal Spider-Man gitu loh. Makanya kemarin itu ponakan saya kebetulan suka banget nih Spider-Man, makanya beli kostum ini. Tapi setelah beli tuh dia takut banget lihat ketika gue pakai deh.
Nah daripada mubazir, makanya kemarin itu akhirnya mulai rutin sejak tahun 2018 kalau nggak salah, udah mulai rutin pakai ini dan alhamdulillah dampaknya luar biasa loh. Banyak banget yang suka dan akhirnya ikut apa ya, beberes bersih-bersih sampah, kemudian ngetek akun kita gitu. Gue udah bersihin sampah nih sama anak gua. Nah ini yang sebenarnya dampaknya yang kita dapat ya setelah pakai kostum ini. Oh, jadi salah satu niatan dengan menggunakan kostum Spider-Man ini adalah supaya kemudian bisa meningkatkan juga minat atau ketertarikan dari orang-orang sekitar termasuk anak-anak untuk bersih-bersih ini ya, Pak Rudi ya? Bener banget Mas Apa, bener banget Mas Aryo. Gila, gak kepikiran loh sampai segitunya ya usahanya untuk ngajakin orang-orang lain juga. Nah sejauh ini seperti apa Pak? Kira-kira apakah akhirnya ada anak-anak kecil juga yang akhirnya jadi mau terlibat? Mungkin keluarga-keluarganya apa gimana nih Pak? Nah, alhamdulillah itu yang sebenarnya yang jadi kebanggaan tersendiri ya. Padahal awalnya ketika kita pakai ini ya sempat dihujat lah. Katanya pengen viral, pengen di masuk TV, pengen apa ya istilahnya jadi perbincangan. Bahkan ada orang yang mengira bahwa saya ini orang gila nih. Kok pakai baju seperti itu mungut-mungut sampah di pantai nih. Nah tapi seiring berjalannya waktu, ini kemarin ada orang tua yang datang ke rumah, katanya sih dia merasa merasa berterima kasih karena anaknya tiba-tiba sadar akan kebersihan nih. Tapi bapaknya mau buang sampah dari mobil nih, sementara naik mobil bapaknya buang sampah dari kaca mobilnya. Anaknya teriak di belakang, Pak jangan buang sampah sembarangan begitu, nggak boleh. Nah kemudian si bapak bilang, oh pasti kamu diajarin sama guru kamu loh. Oh bukan. Yang ngajarin Spider-Man pare-pare. Nah dari situlah dia katanya merasa, ternyata gue baru paham nih kenapa dia pakai kostum Spider-Man buat apa di lingkungan. Nah dia datang ke rumah, terima kasih gitu. Karena merasa, anaknya jadi sadar nih pentingnya lingkungan. Kirain begitu ditegur sama anaknya, Bapak jangan buang sampah keluar, anaknya ikutan dibuang. Keluar jendela. Serem juga ya. Sampai keringetan Spider-Man yang ngedengernya tuh ya. Pak Rudi, tapi aku penasaran deh. Pak Rudi, ini kan biasanya nih kalau kita ngelihat orang-orang bersih-bersih tuh kayak ini sebelahnya Pak Rudi aja misalnya. Iya. Dia akan menggunakan baju yang seminim mungkin. Karena kan kena air, basah gitu ya. Mending pakai celana pendek, lengan pendek apa segala. Iya. Pak Rudi ribet gak sih harus pakai baju Spider-Man yang panjang-panjang gini? Sebenarnya sih nggak ribet juga ya, malah lebih simpel ya. Cuma kelemahannya di penglihatan aja sih. Biasa kalau keringetan, jadi akhirnya kadang-kadang kabur. Tapi kalau soal fleksibilitas kerja itu malahan lebih bagus. Dan satu lagi sebenarnya karena ya kita pengennya jadi pusat perhatian ya. Kalau orang bilang, pakai sepeda biar viral, enggak apa-apa, memang buat viral. Karena dengan viral itu kita bisa memperkenalkan cara kita untuk menjaga lingkungan dan mengajak orang-orang lain, itu Spider-Man aja menjaga lingkungan loh, masa kalian enggak gitu. Wah keren. Pak ada estimasi nggak sih Pak kira-kira sudah seberapa banyak sebetulnya selama ini gitu ya hasil kerja keras dari Pak Rudi mungkin juga bersama dengan teman-teman. Berapa banyak sampah yang sudah berhasil terkumpul dan dibersihkan Pak? Gini Kak Dawa ya, sebenarnya dari tahun 2018 itu kita sudah saya tidak bikin gerakan satu kantong sampah setiap hari. Jadi setiap hari itu saya ngumpulin satu kantong sampah setiap harinya. Dari tahun 2018 sampai tahun ini 2025. Gue nggak tahu tuh jumlahnya berapa. Berapa ton kira-kira itu dari beberapa tahun yang lalu. Yang sekarang ini masih kita lakukan nih sampai sekarang. Wow. Tiap hari Pak. Pak. Tiap hari. Tapi aku nggak bercanda ya, Masya Allah banget. Ini kayak gayung bersambut. Baru aja tadi malam aku tuh journaling. Dan aku tuh menuliskan di journaling aku. Bahwa Aryo besok lakukan satu hal baik aja setiap harinya, karena setiap hari itu kan kita hidup ibaratnya tuh dikasih kesempatan sama Tuhan untuk masih bisa hidup gitu loh Pak. Masih bisa punya satu hari untuk hidup. Nah kenapa enggak dalam satu hari itu lakukan kebaikan aja. Dan yang dilakukan sama Pak Rudi adalah luar biasa, aku sampai merinding. Satu kantong sampah aja setiap hari aja. Kebayang kalau misalnya nggak cuma satu orang yang lakuin itu, tapi semua orang di dunia yang lakuin itu, maka harusnya nggak ada lagi sampah yang ada berceceran di luar sana. Gitu kan Pak Rudi ya konsepnya ya? Betul sekali. Bahkan sampai mengedukasi.
Kalau saya sih sebenarnya pribadi masalahnya hampir sama dengan pikiran Mas Aryo ya. Bahwasanya kita itu hidup berapa tahun sih ya? Tidak berapa tahun sih usia kita. Apalagi sekarang ini udah berapa sih umurnya nih? Nah saya ingin ketika kelak tidak ada lagi nih orang-orang ketika buka internet ngetik Rudy Hartono, ngetik Spiderman Pare-Pare, ketika terbayang, oh dulu ada orang segila ini loh yang dulu tampak satu kantong setiap hari. Saya ingin ada monumen kebanggaan buat diri saya dan kemudian akan dikenang oleh anak mungkin beberapa puluh tahun ke depan. Pak Rudy, saya jadi penasaran Pak, selain Bapak sehari-hari menjadi Spider-Man ini ya, pahlawan nih buat lingkungan Bapak, Bapak kegiatan lainnya mungkin atau ada profesi lainnya seperti apa sih Pak? Dulu sebenarnya waktu masih saya pernah bergabung dengan komunitas citizen jurnalis dulu. Oh wow. Pernah. Nah dari situ sebenarnya saya mulai penasaran ikut kampanye melalui citizen jurnalis ini, bikin video tentang fasilitas publik yang rusak, mengawasi pembangunan di daerah masing-masing, kemudian ngirim masalah sampah ini. Tapi memang ketika bergabung di situ saya bisa membaca akhirnya bahwa tidak semua apa yang kita suarakan itu bakal bisa ditayangkan terus sama TV ini, karena mereka punya dipilah-pilih nih mana yang bisa viral, mana tidak. Kalau sampah terus orang bakal bosan nih. Nah makanya akhirnya saya berusaha kampanye lagi melalui media sosial sendiri. Nah bikin konten setiap harinya tentang sampah itu dan akhirnya ya berlanjut sampai sekarang. Wow. Aduh merinding deh. Keren banget. Iya. Pak penasaran. Berarti dari dulu tuh belum pakai kostum Spider-Man ini kan? Sejak kapan Bapak pakai kostum Spider-Man gini Pak? Kampanye itu kita mulai sejak tahun 2001. Lu udah lama dong Pak? 2001, tapi belum pakai ini, belum pakai kostum ini. Jadi belum pakai kostum Spider-Man. Baru kemudian tahun 2018, nah barulah kita. Alhamdulillah dampaknya ya benar-benar luar biasa. Pak, mau nanya dong Pak, ada berapa banyak kostum Spider-Man yang Bapak punya Pak? Karena ini kalau dilihat di video sama yang Bapak pakai tuh beda ya Pak ya? Nih. Ada 7. Banyak banget. Ada 7. Ya, Cuman Spider-Man aja atau ada yang lain? Karena kalau misalnya dilihat dari attitude-nya kayaknya Bapak cocoknya jadi Deadpool Pak. Atau Iron Man Pak. Nah itu juga kayaknya merger antara Iron Man sama Deadpool ya. Soalnya kalau dilihat kelakuannya agak-agak tengil-tengil gitu Pak. Maksudnya kayak lucu gitu loh. Tapi kan banyak banget yang bilang tuh, kok Spider-Man-nya buncit apa segala macam. Makanya saya bilang, gue sengaja buncitin perut nih. Soalnya kalau misalnya gue nggak buncit, mereka nggak bakal bisa bedain mana Spider-Man asli, mana Spider-Man Waduh, berat banget bro, berat Pak, ngeri. Jadi Spider-Man yang ini ciri khasnya adalah dia one pack ya. Yoi. Ini roti sisir ini. Pak, ada rencana mungkin ke depannya selain jadi Spider-Man mau jadi yang lain atau enggak? Ini pokoknya Spider-Man terus aja iya, gitu ciri khasnya Pak. Mas Spider-Man one pack Spider-Man nih. dah gitu. Pokoknya udah harga mati dia Spider-Man ya. Karena sebenarnya emang suka juga ya. Oke, Pak, karena Bapak suka Spider-Man Pak, boleh nggak diperlihatkan kira-kira gerakan-gerakan Spider-Man itu seperti apa sih Pak? Mungkin ngejaring sampahnya mungkin pakai ini Pak. Gak ada dong, gak gitu ada ya. dong. Aduh Bapak nge-freeze lagi Bapak, kela Pak, nanti dulu Bapak. Sebentar, videonya nge-freeze. Pak Rudy. Ya padahal kan pengen lihat gerakan Pak Rudy. Iya nih. Belum, aduh Pak, bentar, sabar. Tunggu. Sabar dulu ya. Tenang, Kita akan Pak. biarkan sinyal-sinyal itu terkumpul dengan baik agar Pak Rudy bisa memperagakan adegan-adegan Spider-Man Iya, ya. iya. Sambil kita menghadirkan juga Tobey Maguire di sini kayaknya. Bener. Buat ketemu sama Pak Rudy. Coba. Pak, Spada Speed Boot. Aduh. Tapi bener, secara kelakuan kayaknya Pak Rudy bisa jadi Deadpool sih. Tadi mix ya, emang Deadpool sama Iron Man. Iya, coba. Pak Rudy. Pak. Halo. Ya. Boleh kita tampilkan lagi di layar? Halo. Nah. Oke. Nah, Pak Rudy, boleh nggak diperagakan kalau gerakan Spider-Man-nya seperti apa, Pak? Kalau Spider-Man aslinya kan gini nih. Bener.
Tapi yang di Pare-Pare nih Spider-Man gini ya. Oh agak beda ya. Spider-Man agak beda, dia kan bungut sampah tuh. Oh iya bener. sampah dia. Spider-Man pare-pare nih, Spider-Man pare-pare ya Pak ya. Iya. Pak, karena secara filosofi juga tangan di atas lebih baik dibanding tangan di bawah ya Pak. Jadi dengan cara kayak gitu, itu memberikan juga gitu kan. Jadi bisa ngasih sama orang, kasih bantuan juga. Hebat, Pak Rudi emang visioner, Pak Rudi keren. Iya. Tom Holland harus belajar nih sama Pak Rudi ya. Bukan lagi. Gak bisa dia begini terus nih. Bener ya Allah. Pak Rudi, terima kasih udah mau bergabung bersama kita ya Pak Rudi ya. Pak Rudi sehat-sehat ya. Mudah-mudahan dirimu bisa menginspirasi dan hadir Pak Rudi Spider-Man one pack di luar sana gitu ya. Bentukannya boleh jadi apa aja, tapi yang jelas bisa membantu masyarakat benar-benar menjadi superhero in the real meaning. Mana tahu ya nanti bersihin kanalnya gitu kan barengan sama Thanos ya Pak ya. Bener. Iya Venom segala semua ikutan deh sama Pak Rudi. Tapi kan nggak sahabatan gitu. Lah justru gara-gara ini akhirnya jadi dia tergerak hatinya. Sekali ceklik gitu kan sampah hilang, dor gitu. Mana tahu Pak Rudi keren banget. Pokoknya sehat-sehat Pak Rudi ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi nih. Pak Rudi terima kasih banyak. Coba kita tanya Mas Ardiansyah masih bergabung sama kita nggak ya? Kalau masih bergabung, ayo terima kasih banyak juga Mas Ardiansyah. Sekali lagi, thank you banget sehat-sehat. Terima kasih Mas Ardiansyah. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Karyo. Salam buat keluarga Pare-Pare di sana.